Halo, jumpa lagi bersama saya Indra 64 Channel. Gimana apa kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat, diberikan rezekinya, diberikan bisnisnya ramai, diberikan segalanya apa yang kalian butuhkan. Juga kiranya segala rezeki, keberkahan Anda, teman-teman sebagai sales diterima dan diberikan segala apa yang kalian butuhkan. Dan terutama juga yang saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung dan yang sudah subscribe dan juga yang sudah nonton, yang telah menonton channel saya di Indra 64. Hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana cara kita menyikapi ketika pemilik perusahaan mengatakan bahwa Anda tidak bisa bekerja, itu satu. Dan kedua, bagaimana menyikapi ketika sesama sales berkata bahwa perusahaan pemilik owner pilih kasih. Oke. Yang pertama, ketika pemilik perusahaan bersikap mengatakan bahwa, tentunya ini dari direktur, mengatakan kepada saya bahwa saya tidak bisa bekerja, dan diketahui pula bahwa saya memberi informasi saya tidak bisa memfollow up customer atau pelanggan di luar kota. Lantaran karena saya baru bekerja kira-kira belum di handphone Cina, belum ada pengalaman. Tentunya saya sebelumnya ada pengalaman di handphone Nokia, dan saya baru terjun kira-kira hampir 6 atau 7 bulan. Cara menyikapinya adalah satu, kita harus sabar. Kedua, jangan berpikir bahwa kita tidak bisa bekerja di perusahaan ini. Yang ketiga adalah tentunya sesuai dengan agama kita masing-masing, kita berdoa. Dan keempat, bersikaplah optimis. Karena saya yakin teman-teman ketika Anda mendapatkan hal-hal seperti itu, saya sangat yakin rezeki kita bekerja dalam dunia sales tidak akan sia-sia, dan pasti ada rencana yang maha kuasa. Dan tentunya yang berikutnya adalah kita harus sabar. Dan tentu berikutnya adalah yang keenam, tentukan mau berapa lama ketika teman-teman sales mau bekerja dalam perusahaan itu. Ketika Anda mengetahui bahwa Anda tidak bisa bekerja, dan lakukanlah sesuai dengan SOP perusahaan dan tetaplah bekerja di situ. Itu yang saya alami ketika saya tidak diinformasikan bahwa saya tidak bisa bekerja, dan termasuk pemiliknya perusahaan, ownernya memanggil saya karena dikatakan saya dinilai oleh manajemen, pemilik owner satu lagi, saya tidak bisa bekerja dalam dunia sales. Dan itu membuat saya merasa, maaf kata, sebuah perusahaan menilai seseorang tidak bisa bekerja itu bukan masalah jualnya banyak atau tidak, tetapi bagaimana sebuah perusahaan bisa mengelola manajemen, bisa memproduksi produk-produk yang terbaru, dan bisa melatih orang-orang yang kompeten, di mana bukan untuk short term, bukan untuk hari di jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Ada mereka-mereka yang orang-orang yang dinilai bisa bekerja, tentunya dari sisi nilai perusahaan, berjalan dengan waktu, dan saya pindah. Ketika saya mendapatkan pekerjaan baru, saya pindah. Setahun lebih saya bekerja dan saya pindah dapat pekerjaan baru. Berjalan dengan waktu, saya mendengar informasi beberapa perusahaan, beberapa tentunya orang yang manajemen, pemilik perusahaan yang dikatakan yang bisa bekerja, maaf kata, saya mendengar itu mereka korupsi. Itu satu. Orang yang bilang mereka bisa bekerja. Kedua, orang yang mereka anggap mereka bisa bekerja, tidak lama mereka keluar dari perusahaan. Dan tentunya ada satu masalah, saya tidak mengerti, saya tidak membahas. Tetapi intinya adalah ketika kita diremehkan oleh pemilik owner atau perusahaan, anggap itu sebuah ujian. Dan saya memberi informasi dan saya memberikan semangat buat teman-teman, kepada para sales dimanapun Anda berada, tetaplah fokus dan tetaplah sabar, karena semua itu adalah proses untuk Anda maju dan untuk Anda berkarir dalam dunia bidang sales. Ketika saya pindah dalam perusahaan, ini bicara yang
perusahaan sales yang lain mengatakan pilih kasih, ya, mengatakan kepada owner pilih kasih. Tentunya saya menjelaskan, pertama adalah ketika saya sudah mengenal perusahaan ini yang saya bekerja 2,5 tahun masih di produk handphone. Sebelum mereka bekerja ada beberapa 5 orang, saya sudah bekerja. Jadi ada beberapa tim yang sudah keluar, tinggal saya sendiri. Manajemen perusahaan ini pemiliknya adalah melihat cara bekerja saya, dan tentunya target penjualan, kerja keras, mereka yang menilai. Dan ketika ada produk yang terbaru, saya mampu menjual. Ketika penjualannya bagus, mereka melihat cara kerja saya seperti apa. Tentunya ini pemilik. Dan ketika ada beberapa sales yang baru bergabung, saya sudah bekerja 7 bulan, ada tentunya bulan Desember mereka bergabung. Berjalan waktu 1 tahun, mereka melihat tentunya saya jarang meeting, karena owner pemilik perusahaan mengatakan bahwa saya tidak usah meeting. Itu kan mereka pemilik perusahaan yang mengatakan seperti itu. Dari sisi itu banyak komplainan dari beberapa sales mengatakan bahwa kenapa saya jarang meeting. Dan saya dapat informasi beberapa dari karyawan teman saya bahwa mereka komplain karena saya tidak meeting. Dan ketika saya meeting, tentunya bahasnya itu tidak jauh-jauh dari tentang produk, pengiriman barang, dan kualitas barang, tentang item, tentang warna barang. Dan biasanya itu ada meeting tentang, mungkin kita dipanggil mengenai piutang tagihan. Menurut saya, ketika saya dipanggil sama manajemen bahwa tolong diperhatikan ini, piutangnya, tagihannya, tolong dicek semua. Saya bilang siap, sudah selesai. Dan mungkin ada pembahasan yang sebelumnya, ketika ada bagian karyawan gudang berbicara, itemnya, warnanya tidak ada, cara pengiriman kita telat. Nah, beberapa sales yang 5 orang, mungkin ada 7 orang tuh komplain kepada manajemen, kepada bagian gudang bahwa pengiriman barang kita telat, itemnya tidak ada, warnanya tidak ada, semuanya mereka komplain kepada manajemen. Dan barangnya rusak atau seperti itu tidak masalah. Tetapi adalah kenapa sebagai orang sales, ada beberapa itu kalau komplainnya satu semua orang tidak masalah. Saya tidak ada merasa komplain karena saya pikir saya bisa menjualnya. Saya memberikan tip kepada para salesman. Ketika Anda bekerjalah sesuai dengan fakta dan target. Bekerjalah sesuai dengan fakta, target, dan data. Bukan bekerja dengan berbicara. Ingat, bekerjalah sesuai dengan target, data, dan hasil, bukan berbicara dengan kata-kata. Dari situ manajemen bisa menilai bahwa yang bekerja sungguh seperti apa, yang bekerja dengan kata-kata seperti apa. Ketika Anda bekerja dalam suatu perusahaan, boleh komplain, boleh semuanya. Tetapi lebih baik kita bekerja sesuai dengan data dan fakta. Waktu itu 10 tahun yang lalu saya bekerja, ternyata memang benar saya mendapat informasi bahwa mereka terlalu banyak komplain, terlalu banyak permintaan, alasan cara bekerja. Dan satu masa ketika saya berpindah bekerja, saya mendapat informasi ada beberapa bagian-bagian, ada beberapa orang tentunya mereka, ada beberapa melanggar perusahaan, tentunya mereka dipecat. Dan terakhir saya mendapat informasi beberapa dari mereka tidak bekerja lagi. Saya memberikan hal ini adalah pengalaman pribadi saya ketika menghadapi pekerjaan, menyikapinya adalah kita harus sabar. Rezeki tidak akan kemana-mana. Hidup manusia roda berputar. Dan saya yakinkan apapun pekerjaan kalian sebagai sales, apapun mungkin dicaci maki atau diremehkan kepada sesama sales atau
kepada pemilik perusahaan itu tidak masalah. Tetapi saya yakinkan ketika Anda bekerja dengan sesuai dengan SOP perusahaan dan bekerjalah dengan sabar dan yakinlah Anda akan dapat pekerjaan yang baru suatu saat. Saya alami itu memang pribadi tidak bisa bohong karena sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari, bagaimana kita mendapatkan dari penghasilan. Tetapi saya belajar satu, hidup manusia itu hari ini mungkin kamu lagi di atas, besok mungkin kamu di bawah. Hari ini mungkin saya di bawah, besoknya mungkin kita di atas. Jadi berdoalah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing dan yakinlah Yang Maha Kuasa tidak buta dan mereka melihat. Itu pengalaman saya ketika saya dinamakan di 2 perusahaan, ketika pemiliknya berkata saya tidak bisa bekerja, dan sesama sales mereka mengatakan kepada complete owner saya pilih kasih. Karena pemilik perusahaan menilai saya pekerjaannya bagus, jadi saya tidak perlu meeting. Tetapi saya ikuti aturan perusahaan, jadi saya harus meeting. Nah, saya memberikan tip ini bukan memberikan kebanggaan saya hebat sebagai sales menjual. Tetapi biarlah kita sabar dalam bekerja. Tentukan rencana planning pekerjaan Anda ketika mau bekerja berapa lama dalam satu perusahaan. Dan tentunya perbaiki SDM kita, apa kekurangannya, dan kita perbaiki apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai sesuatu hal. Jadi buat teman-teman sebagai sales, di mana Anda berada di luar kota, di seluruh Indonesia, ketika Anda mendengar channel Indra 64, Anda pastikan setiap hari nonton channel saya ini 64, mungkin setiap pagi, setiap malam pulang kerja, pastikan Anda mengikutinya channel saya karena itu akan sangat bermanfaat. Biasa itu adalah pengalaman pribadi saya memberikan informasi konten seperti adalah pengalaman pribadi saya ketika dalam dunia kerja sales. Ketika saya berada di sales dan ketika berada sales apapun itu, sales kanvas, sales eksekutif, sales di mobile phone, dunia handphone, sales keramik, sales bangunan, dan sales handphone, dan sales consumer good. Tentunya itu produk mie di perusahaan PT Indomarko Adi Prima. Saya pernah alami semua itu dan saya bekerja di perusahaan keramik di PT Internusa. Jadi semua itu saya alami dan sampai sekarang saya pernah memimpin merintis suatu perusahaan yang pertama dan yang kedua sampai hari ini. Dan saya merasakan itu bukan kebanggaan saya, bukan kehebatan saya, tetapi bagaimana kita melihat ketika kita berada di posisi bawah. Jadi tetap, dan ketika kita dipercayakan merintis suatu perusahaan, nah disitulah bukan suatu kebanggaan tentunya, tetapi suatu awal bahwa kita itu ternyata bisa bekerja dalam suatu perusahaan. Itu saja teman-teman buat sales di mana kalian berada, buat Bapak Ibu sebagai informasi bahwa tetaplah sabar dan tetaplah bersyukur apa yang ada. Dan ingat, hidupmu mungkin hari ini kamu jadi sales, hari ini kamu jadi mungkin sales kanvas, sales motoris, sales takeover order, tetapi yakinlah suatu saat ketika Anda mendapatkan pekerjaan baru, saya yakin Anda dapat berada di posisi yang di atas. Ya sih, tidak tahu, mungkin naik jabatan sales supervisor atau sales supporter, dan saya yakin rezeki kalian, keberkahan kalian diberkahi, dan saya yakin kalian dicukupi di apa yang kalian diperlukan, dan segala-galanya saya percaya semua itu. Tapi serahkanlah semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Kiranya itu yang saya bisa bagikan tentang bagaimana kita menyikapi ketika perusahaan menganggap kita tidak bisa bekerja, dan di perusahaan lain bagaimana para sales menganggap kita tentunya mungkin iri hati atau bersaing dengan kita. Salam 1, 2, 3, kiranya ini sangat bermanfaat di channel saya Indra 64. 1, 2, 3, yes.